Belakangan ini mungkin Anda mulai sering dengar nama virus Nipah disebut-sebut ya. Peringatan kesehatan tentang virus ini sekarang menyebar dengan cepat di seluruh Asia. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi dan seberapa serius kita harus menanggapinya? Jadi ceritanya begini, negara-negara seperti India dan Thailand sekarang lagi sibuk memperketat perbatasan mereka. Dan alasannya jelas banget, mereka sedang merespons ancaman dari virus yang sangat mematikan. Nah, ini dia angka yang bikin semua orang, jujur aja, merinding. Tingkat kematian kasus atau case fatality rate dari virus Nipah. Betul, Anda nggak salah dengar, angkanya bisa mencapai 78%. Ini menempatkan Nipah di kategori virus yang paling berbahaya. Dan tentu saja pertanyaan besarnya langsung muncul di kepala kita semua kan? Dengan angka kematian setinggi itu, wajar banget kalau kita bertanya-tanya, apa jangan-jangan kita sedang menghadapi ancaman global yang baru? Oke, biar nggak panik karena angka tadi, kita coba bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya virus ini? Dan yang nggak kalah penting, gimana cara penyebarannya? Jadi virus Nipah ini anggap aja dia sepupuan sama COVID-19. Kenapa? Karena sama-sama virus RNA, yang artinya, dia gampang banget buat bermutasi. Asalnya dari hewan, spesifiknya kelelawar buah yang banyak banget di Asia Tenggara. Dan sebenarnya sudah ditemukan lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi, ada satu hal yang super penting dan harus kita garis bawahi. Ini beda banget sama flu atau COVID-19. Penularan Nipah itu tidak lewat udara. Anda nggak bakal ketularan cuma karena ada di satu ruangan yang sama. Penularannya butuh kontak fisik yang sangat erat dengan cairan tubuh penderitanya. Nah, gambar ini nunjukin gimana sih rantai penularannya bekerja. Jadi bisa dimulai dari kelelawar yang mengontaminasi buah. Di India atau Bangladesh, kasus sering muncul karena orang makan buah yang terkontaminasi itu. Tapi di tempat lain kayak Malaysia, bisa juga lewat hewan perantara seperti babi, baru ke manusia. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin khawatir dari Nipah ini. Tingkat kematiannya yang luar biasa tinggi itu. Mari kita lihat lebih dalam kenapa virus ini bisa sebegitu berbahayanya. Biar kebayang ya, seberapa ganas angka 78% itu, coba kita bandingkan. Angka kematian Nipah itu jauh melampaui COVID-19 di awal pandemi, apalagi flu musiman. Ini bukan cuma penyakit serius. Bagi sebagian besar penderitanya, ini bisa jadi vonis mati. Jadi, ini poin krusialnya. Meskipun Nipah jauh lebih mematikan, untungnya dia nggak menyebar semudah COVID-19. Ini semacam kabar baik di tengah situasi yang genting, karena penyebarannya lebih bisa dikendalikan selama kita menghindari kontak dekat. Nah, seorang ahli kesehatan global, Diki Budiman, ngasih perspektif yang menarik. Beliau bilang, masalah utamanya itu bukan karena virusnya super ganas, tapi karena kita belum punya senjata buat melawannya. Nggak ada vaksin, nggak ada obat antivirus yang spesifik, jadi perawatannya murni cuma suportif. Dan ini, jujur, adalah kenyataan yang pahit dari dunia kesehatan global. Dana untuk riset itu seringnya mengalir ke penyakit yang mengancam negara-negara maju. Karena Nipah, ini kasusnya kebanyakan di negara berkembang, ya pengembangan vaksinnya jadi nggak diprioritaskan secara global. Akibatnya, negara yang paling berisiko justru yang paling tidak terlindungi. Oke, setelah tahu semua itu, sekarang pertanyaannya, gimana dengan Indonesia? Apa artinya semua ini buat kita? Nah, ancaman terbesarnya mungkin bukan yang selama ini kita kira. Para ahli sebenarnya sepakat, walaupun kita harus waspada di perbatasan, fokus kita jangan cuma ke sana. Risiko ada kasus datang dari India itu kecil. Ancaman yang jauh lebih besar dan lebih serius itu justru datang dari dalam negeri kita sendiri. Loh, kok bisa dari dalam? Nah, ini alasannya. Ada 3 faktor utama yang bikin Indonesia jadi hotspot potensial. Pertama, pembawa alaminya, si kelelawar buah itu, ada di mana-mana di sini. Kedua, interaksi antara manusia dan satwa liar di negara kita itu tinggi banget. Dan yang ketiga, deforestasi akibat pembangunan bikin habitat hewan makin sempit, dan mereka jadi makin dekat dengan kita. Oke, kalau ancamannya dari dalam, terus apa yang bisa kita lakuin? Gimana cara kita siap-siap? Para ahli bilang kuncinya adalah memperkuat sistem pertahanan kita dari dalam. Ini beberapa rekomendasi penting dari para ahli. Intinya, kita harus lebih jago mendeteksi kasus sejak dini, pastikan rumah sakit kita siap dan gak malah jadi pusat penyebaran, dan yang paling penting, menerapkan pendekatan One Health. Artinya, kita harus sadar kalau kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu saling terhubung. Dan ini pelajaran paling penting dari wabah-wabah sebelumnya dimanapun. Wabah besar itu seringkali berawal dari satu kasus tunggal yang gejalanya mirip flu biasa, yang mungkin terlewat di puskesmas atau klinik kecil. Jadi, kewaspadaan para tenaga kesehatan di garda terdepan itu jadi kunci mutlak.
Pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang penting untuk direnungkan. Fokus pada ancaman dari luar itu memang perlu, tapi mungkin sudah saatnya kita jujur bertanya pada diri sendiri. Seberapa siap sistem kesehatan kita di dalam negeri untuk menghadapi risiko yang sebenarnya sudah lama ada di sekitar kita?